Tuhan hadir bagi siapa saja, baik mereka yang sibuk maupun mereka yang rajin mendengarkan. Karena jika keduanya tidak bekerja sama, maka keduanya juga akan bablas, akan kelewatan, dan tidak menemukan makna kehidupan ini. Orang yang hanya terus berdoa, tidak bekerja sama sekali, di dunia ini disebut sebagai pemalas. Sebaliknya, orang yang terus bekerja tanpa pernah berdoa, ia akan disebut sebagai orang dengan jiwa yang kering, karena tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Mungkin bagi kita, yang perlu kita pikirkan adalah, di mana kita berada? Apakah kita berada di tengah-tengah? Kadang kita sibuk, kadang kita memberikan diri kita, atau kita tergolong orang yang sangat sibuk, atau kita tergolong orang yang sangat suka berdoa. Cobalah melihat apa yang masih perlu kita usahakan, supaya tidak miring ke kiri atau tidak miring ke kanan, ekstrem kiri, ekstrem kanan. Tetapi kita bisa menjadi seorang yang lebih seimbang. Ingatlah, Tuhan tidak hadir bagi orang-orang baik saja, tetapi Tuhan hadir bagi siapapun kita. Maka dengarkanlah firman-Nya, datanglah kepadanya. Seperti orang-orang kudus, kita akan belajar menjadi lebih baik bersama dengan Dia. Santo Fransiskus utusan Allah meninggalkan rumahnya, melepaskan harta warisannya, menjadi miskin dan hina dina, tetapi Tuhan mengangkat dia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, hari ini adalah hari peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Nama Fransiskus Assisi berarti Fransiskus yang tinggal di Assisi. Ada banyak Fransiskus, tetapi yang sekarang kita rayakan adalah yang berasal dari Assisi. Dia adalah seorang bangsawan. Bangsawan artinya seorang yang kaya di Italia dan tinggal di Assisi. Bahkan dia seperti seorang anak dari raja kecil di Assisi. Tetapi dia memilih untuk hidup miskin karena dia melihat penderitaan banyak orang. Dia mau meninggalkan seluruh kekayaan dan kesejahteraannya untuk mengabdikan diri kepada Tuhan dan membuat satu komunitas biarawan. Marilah kita bersama persiapkan hati supaya kita pantas di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, peringatan Santo Fransiskus dari Assisi adalah peringatan seluruh dunia, sebab Santo Fransiskus telah mendirikan biaranya. Yang paling terkenal adalah biara OFM, yang sekarang ini menjadi penjaga Holy Land atau penjaga Tanah Suci. Di seantero Tanah Suci, mulai dari Mesir sampai dengan Tanah Arab dan juga Israel, semuanya diberikan kepada golongan OFM atau pendirinya Santo Fransiskus. Pada masa Santo Fransiskus, dia memberi kesaksian kepada banyak orang bahwa untuk menjadi suci dan dekat dengan gereja, kita tidak perlu takut dengan kekayaan. Dan kekayaan serta kesejahteraan tidak menjauhkan orang dari Tuhan. Fransiskus adalah orang yang terkaya di sana. Fransiskus bahkan seorang yang saya sebut tadi sebagai anak dari raja kecil di Assisi. Tetapi dia memberikan dirinya, bahkan dengan satu simbol, dia menelanjangi dirinya sendiri, bulat-bulat di hadapan semua orang yang berada di istana itu, dan kemudian dia mengenakan pakaian yang berasal dari karung. Karenanya kita melihat patung Santo Fransiskus seperti mengenakan pakaian dari karung goni itu. Kalau kita lihat memberi kesaksian kepada Tuhan itu sangat penting. Memberi kesaksian seperti Santo Fransiskus barangkali menjadi sesuatu yang ekstrim. Kita tidak perlu memberi kesaksian kepada orang lain seperti Santo Fransiskus. Tetapi cara-cara lain yang juga bisa kita berikan kepada Tuhan harus dan wajib kita berikan. Karena hidup kita adalah suatu kesaksian. Gunakanlah tubuhmu untuk memberi kesaksian itu. Di zaman seperti sekarang ini, tubuh dipakai untuk banyak macam, termasuk untuk sesuatu penyesatan, bahkan dijual untuk sesuatu yang sangat-sangat merendahkan martabat manusia. Dengan cara online, lalu orang mulai menjual dirinya sendiri, melalui foto-foto, bahkan memfoto orang lain, dan juga masih banyak lagi. Itu dilakukan orang untuk mendapatkan setumpuk uang, bahkan hanya beberapa ribu
cukup orang mau menjual tubuhnya. Fransiskus memberi contoh bahwa melalui hidupnya dia memberikan dirinya yang apa adanya berasal dari Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Anda sempat berada di sana, Anda sempat pergi ke Assisi, lihatlah apa yang digambarkan oleh Fransiskus semuanya adalah kesederhanaan. Meskipun basilika atau gereja besar itu begitu megah, tapi Fransiskus tidak pernah berubah. Dia hanya seorang yang biasa di hadapan Tuhan. Gambaran Paulus juga menggambarkan hal yang sama. Paulus itu dulunya ekstrim membenci orang-orang Kristen. Dia bahkan membunuhi, mengejar-ngejar, sehingga banyak orang Kristen yang mati bahkan di hadapannya. Tapi apa yang terjadi pada Paulus? Tidak malu dia beri sebagai satu kesaksian. Dia mengatakan, aku dulunya adalah begini, aku dulunya penjahat, aku dulunya seorang yang pembunuh, aku dulunya adalah seorang penghina, tetapi sekarang aku adalah pengikut Tuhan Yesus. Memberi kesaksian adalah bagian yang mungkin tidak terlalu terkenal atau tidak terlalu populer di kalangan orang Katolik. Tetapi kita perlu memberikan kesempatan, misalnya di pertemuan-pertemuan lingkungan, atau misalnya di pertemuan-pertemuan wilayah atau misa-misa wilayah. Bolehlah diberi kesempatan kepada 1-2 orang memberi kesaksian atas hidupnya, apa yang dialami dari Tuhan dan berkat-berkat apa yang dialami. Sebab itu akan menguatkan saudara-saudari yang mendengarkan. Dari bacaan Injil hari ini, kita juga mendengar firman mengenai Marta dan Maria yang terkenal juga. Marta sibuk bekerja, Maria mendengarkan. Mungkin Anda mengira bahwa Maria lebih baik, tetapi sebetulnya maksud dari bacaan ini adalah Tuhan hadir bagi siapa saja, baik mereka yang sibuk maupun mereka yang rajin mendengarkan. Karena jika keduanya tidak bekerja sama, maka keduanya juga akan bablas, akan kelewatan, dan tidak menemukan makna kehidupan ini. Orang yang hanya terus berdoa, tidak bekerja sama sekali, di dunia ini disebut sebagai pemalas. Sebaliknya, orang yang terus bekerja tanpa pernah berdoa, ia akan disebut sebagai orang dengan jiwa yang kering, karena tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Mungkin bagi kita, yang perlu kita pikirkan adalah, di mana kita berada? Apakah kita berada di tengah-tengah? Kadang kita sibuk, kadang kita memberikan diri kita, atau kita tergolong orang yang sibuk, sangat sibuk, atau kita tergolong orang yang sangat suka berdoa. Cobalah melihat apa yang masih perlu kita usahakan supaya tidak miring ke kiri atau tidak miring ke kanan, ekstrem kiri, ekstrem kanan. Tetapi kita bisa menjadi seorang yang lebih seimbang. Ingatlah, Tuhan tidak hadir bagi orang-orang baik saja, tetapi Tuhan hadir bagi siapapun kita. Maka dengarkanlah firman-Nya, datanglah kepadanya. Seperti orang-orang kudus, kita akan belajar menjadi lebih baik bersama dengan Dia. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini dan selanjutnya. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kita masih akan berdoa bagi para korban dari permainan sepak bola di Malang. Marilah kita mendoakan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kekuatan sejati, kami mengucap syukur atas santapan suci ini. Semoga berkat karunia dan kemurahan-Mu, kami mampu menghayati semangat kerasulan Santo Fransiskus yang berkobar untuk melayani semua orang, dan kelak kami Kau persatukan dalam keselamatan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu.
Allah yang Maha Baik memberkati kita, keluarga, pekerjaan, aktivitas, dan juga putra-putri kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.